ketua kelas, mohon dipimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak ibu, sekarang coba perhatikan kondisi kelas kita. Jika ada sampah yang berserakan dan mejanya tolong dirapikan. Silakan kepada anak-anak ibu untuk memilih sampah yang berserakan. Baik, Bu. Nah, silakan anak-anak ibu duduk kembali. Nah, sebelumnya ibu mau absen dulu ya. Fajri Audi Putra Hendri, Hadir, Bu. Daniel, Hadir, Bu. berarti kita lengkap ya semuanya pada pagi hari ini. Ya, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, anak-anak ibu, setelah kita menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya, berarti anak-anak ibu telah mengenang jasa para pahlawan kita yang telah gugur dan telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Raya. Baik, anak-anak ibu, pada pagi hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama yaitu siswa dapat menemukan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Lalu yang kedua yaitu setelah siswa
mengidentifikasi benda-benda yang ada di lingkungan sekitar, siswa dapat mengelompokkan benda padat, cair, gas yang ada di lingkungan sekitar. Nah, di antara anak-anak ibu bertanya, Fajri mandi menggunakan apa? Air, Bu. Nah, air tersebut sejenis benda apa, Daniel? Cair, Bu. Nah, cair. Lalu, kalau anak-anak ibu duduk pasti di kursi kan? Ya, Bu. Nah, kursi tersebut merupakan benda apa? Padat, Bu. Oke. Lalu, kalau kita bernafas, kita kan menggunakan oksigen. Nah, oksigen tersebut merupakan benda? Gas, Bu. Nah, pintar. Nah, sekarang materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengidentifikasi wujud benda padat, cair, dan gas yang memiliki sifat tertentu. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita akan membahas mengenai wujud benda dan perubahannya, yaitu benda padat, cair, dan gas. Nah, di sini anak-anak ibu siapa yang pernah membakar kertas? Saya, Bu. Nah, Fajri, apa yang terjadi setelah kamu membakar kertas? Jadi abu, Bu. Oh ya, jadi abu, bagus. Nah, Daniel, warna abu itu apa? Hitam, Bu. Nah, jadi perubahan kertas menjadi abu itu dinamakan perubahan wujud benda. Nah, berarti anak-anak ibu telah melakukan uji coba tentang perubahan wujud benda, yaitu dengan cara membakar kertas. Nah, sekarang kita lihat dulu tentang wujud benda, yaitu ada benda padat. Benda padat ini banyak macamnya. Contohnya saja, kotak pensil, pena, buku, laptop, meja, dan masih banyak lagi. Nah, benda padat ini memiliki bentuk dan ukuran yang tetap, walaupun dipindahkan ke tempat yang berbeda-beda. Wujud benda padat ini tidak mengikuti wadahnya. Begitu pula volume benda padat selalu tetap. Contohnya saja, kotak pensil ini yang kita pindahkan letaknya ke sini, bentuknya akan seperti ini saja, dan volumenya tidak akan berubah. Nah, sifat benda padat ini yaitu memiliki bentuk dan ukuran yang tetap walaupun dipindahkan ke tempat yang berbeda. Volume benda padat juga selalu tetap. Nah, yang kedua yaitu ada benda cair. Nah, anak-anak ibu kalau minum kan menggunakan air. Nah, air tersebut merupakan jenis benda cair. Nah, jika air yang kita letakkan di dalam gelas ini pasti dia menyerupai gelas. Nah, begitu juga jika air yang kita tumpahkan dari meja, yang kita tumpahkan ke atas meja, maka air akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, seperti air sungai yang mengalir dari hulu ke pegunungan menuju laut yang letaknya lebih rendah. Nah, ada sifat zat cair ini antara lain yaitu dapat masuk ke dalam pori-pori kecil suatu bahan tertentu. Kemampuan ini disebut daya kapilaritas. Sifat air yang memiliki daya kapilaritas ini digunakan sehari-hari ketika kita menyalakan lampu minyak tanah. Contohnya saja kan minyak tanah yang kita masukkan ke dalam lampu minyak tanah, maka minyak tersebut akan diresap oleh sumbu minyak tersebut, sehingga bakalan kalau kita menghidupkan api, maka api tersebut akan hidup karena dia memiliki bahan bakar minyak tanah. Nah, sifat benda cair ini memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Contohnya kan air yang kita masukkan ke sini, lalu air yang kita masukkan ke ember pasti dia berbentuk ember dan volumenya tetap.
Lalu yang selanjutnya yaitu ada benda gas. Nah, benda gas merupakan benda yang tidak dapat kita lihat, tetapi dapat kita rasakan. Contohnya saja itu angin. Nah, contohnya ada ban yang dipompa secara terus-menerus akan menjadi keras karena udara menekan ban dari dalam. Udara tersebut tidak kita lihat, tetapi kita rasakan. Demikian juga dengan mulut balon yang terbuka. Kita dapat merasakan embusan udara yang keluar dari mulut balon tersebut. Nah, benda gas biasanya tidak berwarna. Benda gas ada yang berbau dan ada yang tidak berbau. Jadi, benda gas bersifat mengisi ruang yang ditempatinya. Bentuk dan besar benda gas selalu berubah-ubah. Nah, selanjutnya yaitu sifat benda gas adalah memiliki bentuk yang berubah-ubah dan selalu mengisi ruang yang ditempatinya. Kemudian, benda gas memiliki volume yang tidak tetap. Nah, dari beberapa bentuk benda yaitu benda padat, benda cair, benda gas, ada beberapa persamaan dan perbedaan antara sifat benda tersebut. Nah, di sini kita lihat dulu persamaan benda padat dan benda cair. Persamaannya yaitu sama-sama memiliki volume yang tetap, walaupun bentuknya berbeda. Lalu, benda cair memiliki persamaan dengan benda gas, yaitu bentuk yang tidak tetap atau berubah-ubah. Nah, kita lihat lagi perbedaannya. Perbedaan benda cair memiliki volume yang tetap, sedangkan benda gas memiliki volume yang tidak tetap atau berubah-ubah. Nah, selanjutnya anak-anak ibu, setelah kalian memahami atau mendengarkan penjelasan materi dari ibu ini, anak-anak ibu akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok, yaitu di sini ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 Fajri, kelompok 2 Daniel. Nah, sekarang ibu akan membagikan tugas kepada anak-anak ibu. Silahkan dikerjakan soal-soal tersebut. Soal ini ada 10 soal. Lalu anak-anak ibu isi. Jika anak-anak ibu tidak memahami soal tersebut, silakan anak-anak ibu tanyakan kepada ibu. Silakan anak-anak ibu menjawab pertanyaannya. Ini untuk si Fajri dan ini untuk Daniel. Nah, anak-anak ibu, sekarang anak-anak ibu telah melihat soal yang ibu berikan. Silakan anak-anak ibu kerjakan. Jika kalian tidak memahami, boleh tanyakan ke ibu ya. Ibu. Apakah ada yang tidak paham? Ada Bu. Ada Bu. Ya, satu-satu dulu pada Ya, Bu. Fajri. Yang nomor 2 saya kurang paham Bu. Ya, coba bacakan soalnya Fajri. Benda yang bentuk dan volumenya selalu tetap adalah. Nah, jadi ibu jelaskan dulu ya.
eh, pertanyaan tersebut, yaitu benda yang bentuk dan volumenya selalu tetap. Nah, sekarang kita lihat dulu dari pengertian, yaitu yang pertama benda padat. Benda padat ialah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap, walaupun dipindahkan ke tempat yang berbeda-beda, dan juga memiliki volume yang tetap. Nah, sedangkan benda cair yaitu benda yang memiliki bentuk yang berubah-ubah dan volume tetap. Sedangkan benda gas yaitu benda yang memiliki bentuk berubah-ubah dan volume tidak tetap. Nah, dari pengertian ini sudah jelas perbedaannya. Jadi, benda yang memiliki volume dan bentuk yang tetap yaitu benda padat. Jadi, Fajri, isi dari pertanyaan tersebut yaitu benda padat. Apakah Fajri sudah paham? Dah, Bu. Baik. Selanjutnya, Daniel, ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silakan Daniel. Pada soal nomor 3, Bu. Ya, bacakan soalnya. Benda yang tidak dapat kita lihat tapi dapat kita rasakan adalah benda apa, Bu? Nah, sekarang Daniel, kita lihat tadi kan Ibu sudah menjelaskan juga kepada Fajri tentang jenis-jenis benda dan pengertiannya. Nah, jadi benda yang tidak dapat kita lihat itu yaitu benda gas. Karena apa? Karena benda gas itu hanya dapat kita rasakan. Nah, jadi contohnya seperti udara. Kan kita cuma dapat merasakan udara kan? Kita tidak dapat melihatnya. Nah, jadi isi dari soal yang Daniel tanyakan itu ialah benda gas. Apakah Daniel paham? Paham, Bu. Baik. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ada, Bu. Ya, Fajri, silakan. Yang nomor 7, Bu. Nomor 5, Bu. Ya, coba bacakan soalnya. Benda cair mengalir dari Oke, tadi sudah kita bahas mengenai benda cair. Nah, benda cair tersebut memiliki bentuk yang berubah-ubah atau sesuai dengan wadah yang ia tempati. Contohnya saja yaitu seperti air sungai yang mengalir dari hulu ke laut. Nah, jadi benda cair tersebut mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi Fajri, isi dari soal yang kamu tanyakan itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Apa sudah paham? Saya mau bertanya, Bu. Ya, Daniel silakan. Proses perubahan dari cair menjadi padat dinamakan apa, Bu? Proses perubahan dari Benda cair menjadi padat. cair menjadi padat. Nah, di sini kita lihat mengenai perubahan wujud benda. Perubahan dari benda padat dari benda cair menjadi padat ya, Daniel? Ya, Bu. Nah, itu dinamakan membeku. Contohnya saja, kita lihat seperti air yang kita masukkan ke dalam freezer, dia akan mengeras. Nah, itu dinamakan proses membeku. Jadi, jawaban dari Daniel itu ialah membeku. Apakah Daniel sudah paham? Paham, Bu. Oke. Silakan dilanjutkan, anak.
Apakah masih ada pertanyaan? Ada Bu. Fajri? Yang nomor 7 Bu. Ya, silakan. Kampar atau kapur barus di dalam lemari semakin lama semakin habis. Hal ini menunjukkan perubahan wujud dari. Oke. Nah, jadi perubahan yang terjadi pada kapur barus itu dinamakan menyublin. Karena apa? Karena kapur barus itu lama-kelamaan dia akan habis dan akan meninggalkan wangi. Nah, jadi perubahan wujud benda dari benda padat menjadi gas itu dinamakan menyublin. Paham, Fajri? Bu. Baik. Selanjutnya, ada lagi? Ada Bu. Ya, Daniel, silakan. Perubahan wujud benda dari padat menjadi gas dinamakan apa Bu? Nah, itu sudah ditanyakan sama Fajri barusan ya, Daniel. Tapi Ibu perjelas lagi ya. Jadi perubahan wujud dari padat menjadi gas dinamakan menyublin. Tapi pertanyaan Daniel sama Fajri itu emang sama, cuman dari bahasa soal saja yang berbeda ya. Karena kita bisa lihat contoh dari kapur barus tadi. Kapur barus itu bentuknya padat. Lalu dia lama-kelamaan jika diletakkan di dalam lemari dia akan habis. Nah, dan setelah dia habis pasti dia akan meninggalkan bau yang sangat wangi. Nah, perubahan wujud benda tersebut kita namakan menyublin. Jadi, jawaban dari soal Daniel tersebut yaitu menyublin. Apakah Daniel paham? Paham Bu? Ya, baik. Silakan diselesaikan ya anak-anak. Ya Bu. Waktu kita tinggal 1 menit lagi. Fajri, apakah sudah selesai? Sudah Bu. Boleh dikumpulkan jika sudah selesai, Fajri? Saya sudah selesai Bu. Daniel sudah selesai juga, Sudah, silakan Bu. dikumpulkan. Nah, anak-anak Ibu, sekarang kan kalian telah selesai menjawab soal yang Ibu berikan. Sekarang Ibu akan memeriksa hasil kerja kalian dulu ya. Silakan anak-anak Ibu tunggu beberapa menit dan Ibu akan menilai hasil jawaban kalian. Ditunggu ya, Nana. Ya Bu. Nah, anak-anak Ibu, sekarang perhatikan, Ibu telah selesai menilai hasil kerja dari anak-anak Ibu dan hasilnya cukup bagus. Sekarang Ibu minta kepada perwakilan kelompok untuk mengulang kembali menjelaskan hasil kerja yang telah kalian buat. Kepada Daniel, Ibu persilakan dulu ya, Ya, Bu. bacakan lagi hasil diskusinya.
Silakan Daniel dibacakan. Hasil diskusi dari kelompok 2. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan wujudnya menjadi 1. Benda padat, 2. Benda cair, dan 3. Benda gas. Ya, lanjut Daniel. Nomor 2. Benda yang bentuk dan volumenya selalu tetap adalah benda padat. Ya. 3. Benda yang tidak dapat kita lihat tapi dapat kita rasakan adalah benda gas. Air yang dituangkan di dalam gelas memiliki bentuk seperti gelas. Ya, selanjutnya. Soal nomor 5. Benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ya. 6. Proses perubahan dari cair menjadi padat dinamakan membeku. Oke, nomor 7. Kampel dan atau kapur barus di dalam lemari semakin lama semakin habis. Hal ini menunjukkan perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Ya, bagus. Nomor 8. Asap dan angin termasuk benda gas. 9. Perubahan wujud benda dari padat menjadi gas dinamakan menyublim. Nomor Dan soal terakhir. terakhir, menguap adalah proses perubahan benda cair menjadi gas. Terima kasih kepada Daniel yang telah membacakan hasil diskusinya. Boleh dikembalikan lagi ya. Selanjutnya kepada kelompok 1 dibacakan hasil diskusinya Fazli. Ini hasil diskusi ini dari kelompok 1. 1. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan wujudnya menjadi benda padat, benda cair, dan gas. Ya. 2. Benda yang bentuk dan volumenya selalu tetap adalah benda padat. 3. Benda yang tidak dapat kita lihat tapi dapat kita rasakan adalah benda gas. 4. Air yang dituangkan ke dalam gelas memiliki bentuk seperti gelas. Ya, selanjutnya. 5. Benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. 6. Proses perubahan dari cair menjadi padat dinamakan membeku. Ya, selanjutnya Fazli. 7. Kamper atau kapur barus di dalam lemari semakin lama semakin habis. Hal ini menunjukkan bahwa wujud benda padat menjadi gas. Oke, nomor 8. Asap dan angin termasuk benda gas. Ya, nomor 9. Nomor 9. Perubahan wujud benda dari padat menjadi gas dinamakan menyublim. Ya, yang terakhir. Menguap adalah proses perubahan benda cair menjadi gas. Ya, terima kasih kepada Fazli yang telah membacakan hasil diskusi kelompok. Nah, dari hasil diskusi kalian ini berarti anak-anak ibu telah paham mengenai perubahan wujud benda. Nah, berarti penangkapan materi kalian pada pagi hari ini cukup bagus ya anak-anak ibu. Nah, sekarang ibu akan membahas kembali materi tentang materi tentang hasil yang telah kalian diskusikan tadi pada kelompok kalian. Nah, yang pertama kita lihat tentang perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Nah, perubahan wujud benda dari padat menjadi cair ini dinamakan mencair atau melebur. Contohnya saja es batu yang kita letakkan di ruangan terbuka atau kita panaskan di atas kompor, maka es itu akan mencair dan menjadi air. Lalu yang kedua yaitu kita lihat perubahan wujud benda dari cair menjadi menjadi padat. Nah, ini dinamakan membeku. Contohnya air yang kita masukkan ke dalam freezer, maka ia akan membeku dan akan menjadi es. Lalu yang ketiga, ada perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Nah, ini dinamakan proses menguap. Contohnya saja, air yang kita masak akan mengalami pengelembungan atau menguap jika air tersebut sudah mendidih. Nah, lalu yang keempat, ada perubahan wujud benda dari gas menjadi cair.
Nah, ini disebut mengembun. Contohnya sama dengan air yang kita masak tadi. Lalu yang terakhir yaitu ada perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Nah, ini dinamakan menyublim. Contohnya yaitu kamper atau kapur barus yang kita letakkan di dalam lemari sebagai pengharum baju. Lama-kelamaan dia akan habis dan akan meninggalkan bau yang harum. Nah, jadi anak-anak ibu, itulah materi dari hasil diskusi yang telah kalian bahas tadi. Nah, sekarang marilah sama-sama kita tarik kesimpulan dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, kesimpulan yang pertama dapat kita lihat dari wujud benda. Yang pertama yaitu wujud benda itu terdiri dari 3. Yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, yang ketiga ada benda gas. Nah, dari benda padat ini ada beberapa sifat. Yang pertama yaitu benda padat memiliki bentuk dan ukuran yang tetap, walaupun dipindahkan tempatnya. Lalu, volume benda padat juga tetap. Lalu, contohnya yaitu seperti kotak pensil, ini laptop, pensil, pena, meja, dan lain-lain. Lalu, yang kedua yaitu benda cair. Benda cair ini memiliki bentuk yang berubah-ubah mengikuti wadah yang ditempatinya, tetapi volumenya tetap. Nah, contohnya seperti ini ya, air yang kita letakkan di dalam gelas, pasti dia mengikuti gelas. Dan begitu juga jika air kita letakkan di dalam ember, dia juga akan mengikuti bentuk seperti ember. Dan yang terakhir yaitu ada benda gas. Nah, benda gas ini memiliki bentuk yang berubah-ubah dan selalu mengisi ruang yang ditempatinya. Benda gas memiliki volume yang tidak tetap. Contohnya saja seperti udara. Udara yang kita masukkan ke dalam balon, dia akan menyerupai bentuk balon. Nah, benda gas ini ada yang berbau dan ada yang tidak berbau. Nah, dari wujud benda tersebut ada beberapa persamaan dan perbedaan dari ketiga sifat tersebut. Kita lihat dulu dari benda padat. Sifat dari benda padat yaitu tetap, volumenya juga tetap. Yang kedua ada benda cair, bentuknya berubah-ubah, volumenya tetap. Yang ketiga ada benda gas, bentuknya berubah-ubah, volumenya juga berubah-ubah. Nah, selanjutnya kesimpulan kita pada pagi hari ini yaitu perubahan tentang wujud benda. Kita bisa melihat beberapa perubahan wujud benda di dalam kehidupan sehari-hari kita ini. Yang pertama yaitu perubahan wujud benda padat menjadi cair disebut mencair. Contohnya, es yang dipanaskan di atas kompor atau diletakkan di ruangan terbuka. Lalu yang kedua, perubahan wujud benda dari cair menjadi padat disebut membeku. Nah, contohnya saja yaitu es batu atau air yang dimasukkan ke dalam freezer. Lalu yang ketiga yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Nah, ini dinamakan menguap. Lalu yang keempat yaitu perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Ini dinamakan mengembun. Nah, dari contoh menguap dan mengembun ini, contohnya sama ya anak-anak, yaitu jika kita merebus air, maka air tersebut akan menghasilkan uap ketika air tersebut sudah mendidih. Lalu yang terakhir yaitu perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Nah, ini dinamakan menyublim. Contohnya yaitu kamper yang kita letakkan di dalam lemari. Nah, anak-anak ibu, berarti sekarang anak-anak ibu telah memahami materi yang kita pelajari hari ini. Paham, Bu. Nah, bagus. Sekarang
Jika anak-anak ibu mengalami kesulitan atau tidak memahami materi, boleh ditanyakan ya. Apakah anak-anak ibu ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, berarti anak-anak ibu sudah paham ya tentang materi kita hari ini. Paham, Bu? Nah, selanjutnya ibu akan memberikan tugas buat di rumah yang akan anak-anak ibu kerjakan setelah pulang sekolah nanti. Dan tugas ini masih mengenai materi yang kita bahas hari ini. Nah, anak-anak ibu silakan kerjakan di rumah, lalu bawa pada pertemuan selanjutnya ke sekolah lagi ya, dan dikumpulkan. Ini pada Fajri, dibawa pulang ya tugasnya, dan ini buat Daniel. Nah, mungkin pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita refresh otak dulu lah ya. Kita menyanyikan sebuah lagu tentang lagunya, yaitu lagu wajib Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, anak ibu silakan letakkan dulu tugasnya ya. Kita nyanyi sama-sama. Nah, anak-anak ibu hafal kan Satu Nusa Satu Bangsa? Hafal, Bu. Oke. Nah, sekarang kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, anak-anak ibu, terima kasih telah menyanyikan lagu wajib dan sebagai refresh otak kita setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini ibu cukupkan sampai di sini anak-anak ibu. Jika ibu ada salah, mohon dimaafkan. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ibu tutup ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah hasil dari video pembelajaran yang telah saya buat dengan materi mengidentifikasi sifat-sifat benda padat, cair, dan gas pada kelas 4 semester 2. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.